Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut ahli virus mengatakan bahwasanya jika kita ingin meningkatkan kekebalan daya tubuh, imun tubuh, termasuk untuk mencegah tertularnya virus corona, dia menganjurkan kita banyak-banyak minum buah-buahan, minuman yang mengandung vitamin C, juga makanan yang banyak mengandung vitamin C. Seperti ini bukan promo, maaf, hanya sekedar menyarankan bahwasanya mari kita perbanyak makan dan minum minuman yang banyak mengandung vitamin C. Ini 100% vitamin C. Baik, pada pertemuan kali ini saya jadi teringat. Kali ini saya akan sedikit membahas masalah sedikit mistik, sedikit horor. Seperti apa ceritanya? Ikuti terus ya penjelasan dari saya. Apakah di Taiwan ini ada semacam mistiknya, horornya, atau semacam itulah, ada atau tidaknya. Ini asli pengalaman saya, tidak mengada-ngada. Ada yang percaya ya silahkan, tidak ya gak apa-apa. Ini hanya saya menjelaskan apa yang pernah saya alami. Baiklah, cerita kali ini akan saya awali dari satu chat dari teman subscriber saya. Dia nanya, kebetulan dia YouTuber juga. Dia YouTuber dari konten mistik ya. Konten mistik, mencari penampakan-menampakan. Dia ada chat kepada saya. Om, kalau di Taiwan ada inces enggak? Itu bunyi chat dia. Belum saya jawab, sehingga akhirnya saya putuskan untuk membuat sebuah cerita ini, asli pengalaman saya. Ceritanya seperti apa, silahkan Anda menilai. Karena terus terang saja saya ini bukanlah seorang dukun, bukan seorang paranormal atau ahli yang di bidang hal-hal mistik. Kepada teman-teman silahkan artinya menilai apakah ini semacam mistik atau bukan. Saya hanya sekedar menjelaskan apa yang pernah saya alami di Taiwan ini. Jadi ceritanya seperti ini. 5 tahun silam saya datang ke Taiwan, ke pabrik yang sama saat ini saya bekerja. Dulu saya datang itu berdua sama teman saya. Dan kebetulan pabrik saya ini, tempat saya kerja ini, mesnya ada 2 tempat. Yang satu di depan pabrik, yang satu di belakang pabrik. Singkat cerita, saya datang dari Indonesia menuju Taiwan. Setelah urus-urus tanda tangan dan pengarahan dari Lopan selesai, akhirnya saya diantar ke kamar, ke mes ya, untuk istirahat dulu karena disuruh kerjanya besok. Jadi singkat cerita, saya masuk ke kamar. Saya dikasih satu kamar, yang mana kamar tersebut kata teman-teman jarang ada yang kuat tinggal di situ, tidur di situ. Karena apa? Karena yang utamanya adalah tidak adanya AC di situ. Akhirnya mereka kepanasan, gak kuat tidur di situ. Tapi karena saya melihat tidak ada tempat lain yang kosong, saya putuskan untuk tidur di situ. Sementara teman saya yang satunya dia tidur di tempat yang lain, yang kebetulan ada satu tempat yang kosong yang dia tempatin. Saya nggak kebagian, makanya saya mau gak mau tidur di tempat itu, di kamar itu. Ini awal ceritanya.
Jadi singkat cerita juga, setelah saya ngobrol-ngobrol sama teman-teman, akhirnya saya dipersilahkan untuk istirahat. Dan kebetulan hari sudah mulai sore. Saya memang lelah juga, perjalanan dari Indonesia ke Taiwan kurang lebih 6 jam. Akhirnya saya merebahkan diri untuk tiduran. Ini awal cerita saya, bahwasanya saat saya tiduran, waktu itu antara sadar dengan tidak sadar, ya, Anda tahu kan, antara sadar dengan tidak sadar. Orang mau tidur itu kan gak langsung merem, gak langsung tidur, gak langsung gimana ya, gak langsung pulas kan, pasti antara sadar dengan tidak sadar. Nah, kejadian bermula dari situ. Kenapa saya awali dari situ? Kejadian bermula dari situ, antara sadar dengan tidak sadar, seolah-olah saya ini tertidur tapi perasaan saya belum tidur. Saya masih mendengar hiruk-pikuk orang kerja di luar mes, ya, di pabrik. Dan saya juga mendengar teman-teman masih ngobrol di kamar sebelah. Jadi antara sadar dengan tidak sadar. Saat itu muncul dua sosok menghampiri saya. Yang pertama seorang kakek-kakek, ya, kakek-kakek kalau lihat potongannya sih seperti veteran bekas tentara. Dan satu lagi semacam suster. Dia menghampiri saya. Yang dua ini, susternya ini kelihatannya jutek, sementara si kakeknya ramah. Hari itu juga, waktu itu juga si kakek ngomong sama saya, padahal kan saya nggak ngerti bahasanya. Baru datang, ada si kakek datang, dia ngomong sama saya. Kata si kakek, "Nak, bolehkah saya tidur di sini?" Saya nggak ngerti, tapi seolah-olah saya paham apa yang diomongin, bahwasanya si kakek itu pengen tidur di tempat itu, yang kebetulan tempat saya juga tidur. Dan antara sadar dengan tidak sadar, saya mengizinkan, "Silahkan, kek." Seperti itu, "Silahkan, kek." Lama-kelamaan, setelah si kakek merebahkan diri, si susternya ini dia pergi. Saya kan kaget. Lah, kok ada kakek-kakek di sini? Antara sadar dengan tidak sadar, akhirnya saya memberanikan diri untuk tidak memperdulikan si kakek sama si suster tersebut. Saya pun akhirnya tertidur. Itu kejadian yang pertama. Kemudian kejadian yang kedua yang pernah saya alami, waktu itu juga tidak jauh waktunya sama kejadian itu. Selang 1-2 bulan kemudian, saya kan kerja. Pas kebetulan saya kerja siang. Dan setelah kerja siang saya disuruh lembur. Nyampe jam 12 malam. Setelah jam 12 malam, saya pulang. Nah, pas waktu pulang saya mandi. Kan tahu sendiri ya, namanya mes itu kamar mandinya itu satu ruangan jadi satu, artinya enggak satu kolom, satu tempat enggak. Jadi kayak tempat mandi bersama seperti itu. Nah, kejadian yang kedua ini lebih heboh lagi. Saya kan mandi pakai shower kayak gitu ya, mandi pakai shower, menghadap ke arah tembok. Saya udah keramas, udah pakai sabun. Ini tiba-tiba yang namanya ini bulu kuduk ini langsung berdiri, langsung berat. Nah, di sana saya mau nengok juga, perasaan ada sesuatu di belakang saya. Antara saya kan nggak ngerti ya hal-hal semacam itu, artinya saya bukan indigo, bukan yang punya indera keenam, juga bukan yang ahli dalam hal seperti itu. Tapi saya merasakan saat itu ada sesosok di belakang saya. Tuh, waktu mandi lagi enak-enak pakai sabun, udah keramas pakai sabun, mukanya penuh sabun, tahu-tahu perasaan di belakang ini, pundak ini terasa berat.
Dan perasaan juga di belakang itu ada seseorang. Ya kalau di Indo itu semacam inces lah. Semacam inces. Yang saya rasakan, maaf bukan saya lihat ya. Yang saya rasakan si inces itu ininya penuh darah. Merah semua. Yang semakin saya yakin ini bulu kuduk saya mendadak kayak berdiri. Bulu kuduk berdiri dan saya terasa berat. Dan saya merasa dia di belakang saya. Saya gak berani ngeliat, gak berani nengok, karena saya juga takut. Bener apa enggak ada sosok semacam itu. Itu kejadian yang kedua. Nah berikutnya, setelah 2 kejadian tersebut, akhirnya saya ngobrol sama teman-teman. Karena saya orang baru, saya ngobrol sama teman-teman. Saya bilang, kalau di sini sebenarnya ada hal-hal seperti itu enggak sih? Mereka pada bilang, itu tahayul, ini Taiwan, negara maju, negara modern, masa ada hal-hal seperti itu? Akhirnya saya ceritakan. Yang pertama kata saya kejadian, saya baru mau tidur, pertama datang ada kakek-kakek sama suster yang menghampiri saya. Si kakek-kakek minta tidur di tempat itu dan si susternya pergi dengan juteknya, dengan cueknya. Yang kedua, waktu saya mandi, itu perasaan ada sosok di belakang saya. Entah itu si suster itu atau yang lain. Kalau memang itu hanya halusinasi, gak mungkin yang namanya bulu kuduk ini terasa berat. Bulu kuduk ini pada berdiri. Dan saya merasa waktu itu benar-benar merasa takut. Apa emang ini halusannya? Padahal saat itu saya tidak memikirkan hal-hal semacam itu. Karena saya juga punya pandangan ini negara maju, mana ada hal-hal kayak gitu. Saya percaya adanya makhluk lain selain manusia. Ada makhluk halus selain manusia, semacam jin, setan, siluman, emang saya percaya. Cuman untuk waktu itu saya tidak percaya. Karena apa? Ini bukan Indonesia loh, ini Taiwan, negara maju. Sementara sosok yang menghampiri saya itu tidak jauh beda semacam sosok yang sering muncul di Indonesia. Masa ada juga di sini? Padahal kan kita tahu kalau negara semacam negara Chinese, negara semacam Taiwan ini, kita tahunya apa? Kita tahunya bahwasanya paling ada juga kayak semacam vampir. Semacam itu kan. Ini yang muncul inces. Di belakang saya dengan muka penuh darah, matanya keluar darah. Dia liatin saya pas di belakang. Itu perasaan saya. Sampai saya mau menengok pun takut, benar-benar takut. Akhirnya saya ceritakan semacam itu. Apa respon dia? Apa respon mereka setelah saya ceritakan semacam itu? Di luar dugaan. Akhirnya mereka pun bicara. Mereka bicara bahwasanya belum lama ini mereka juga melihat semacam inces. Waktu itu di tempat kerja dia, kebetulan di belakang semacam bangunan utama, dan di sana di belakang itu ada tangga biasa gitu ya, tangga menuju ke lantai 3. Dan kebetulan tangga itu inilah gelap, gak ada lampunya. Mereka pada melihat dari bawah bahwasanya di tangga itu kelihatan ada sosok putih yang terus berdiri. Lah, apa benar? Saya ceritakan semacam itu, mereka juga bilang seperti itu. Nah, itu kejadian 5 tahun yang lalu. Sekarang tidak. Setelah kejadian itu tidak ada. Akhirnya, setelah seperti itu, akhirnya kita tahu bahwasanya di sini juga ada makhluk semacam itu. Nah,
yang jadi pertanyaan, apa memang benar ada di Taiwan makhluk semacam itu atau tidak? Saya kurang paham. Ya, untuk jawaban teman saya yang nanya kepada saya bahwasanya di Taiwan itu ada enggak, Inces, ini jawaban saya ya teman. Ini jawaban saya bukan artinya yang punya indera keenam. Saya juga bukan ahli spiritual, saya hanya manusia biasa yang kebetulan ngalamin hal semacam itu. Apakah itu halusinasi atau semacam menghayal? Saya rasa tidak. Maka jawabannya silahkan teman-teman simpulkan. Silahkan komen di bawah. Karena terus terang saja sampai sekarang tanda tanya. Saya tanda tanya apa emang benar ada makhluk semacam itu di sini? Karena yang saya tahu mungkin sama teman-teman juga tahu kalau daerah semacam Cina ini kan termasuk Cina kan Taiwan ya. Paling kita berpikir yang ada apa? Ya semacam di film-film itulah, semacam vampir paling. Ternyata yang saya temuin ya makhluk semacam itu. Nah, silahkan ya buat teman-teman yang mengerti, teman-teman yang indigo, yang paham hal seperti ini, silahkan komen di bawah. Saya hanya memberi jawaban buat teman saya yang sudah bertanya, adakah di Taiwan itu makhluk Inces? Tahu kan Inces? Semacam kuntilanak lah, seperti itu. Yang saya tahu adalah seperti itu. Dan saya belum mendengar dari teman-teman yang lain. Kalau memang ada teman-teman lain yang ngalamin hal mistik semacam saya, silahkan komen. Biar kita sama tahu, bahwasanya di sini juga ada. Ya. Satu lagi dari saya, jangan lupa karena virus mewabahnya semakin hari semakin dahsyat, saya saranin untuk menambah imun tubuh kita dengan banyak mengkonsumsi vitamin C ya. Sekali lagi, dengan memperbanyak vitamin C. Baik itu dari minuman ataupun makanan. Oke, itu jawaban dari saya. Yang tahu akan permasalahan ini, akan kejadian yang pernah saya alami, silahkan komen di bawah. Oke, sekian saja dari saya. Sampai ketemu lagi di akhir kesempatan, di lain kesempatan. Semoga apa yang saya utarakan bisa menjadi jawaban buat temen yang nanyain masalah Inces di Taiwan. Oke, saya akhiri. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Ya, jangan lupa juga klik tombol loncengnya dan share juga. Mudah-mudahan subscribe kalian menjadi motivasi buat saya untuk memberi tontonan-tontonan menarik selanjutnya. Dan untuk kesempatan kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.